Hai semuanya, kenalin nama aku Leoni Dwi Safitri. Aku berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan nomor NIM 22234008. Adapun tujuan pembuatan videoku kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester yang diberikan oleh ibu dosen yang bernama Ibu Hanifah Yuliasari SSMA selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat. Nah, pada UAS kali ini kami diminta oleh ibu untuk membuat satu video dan kemudian membahas satu topik yang sangat viral di dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang ini. Nah, karena ini UAS, maka aku ingin membahas atau mengupas suatu topik yang sangat fenomenal di zaman sekarang ini. Apa itu? Yaitu tentu saja bunuh atau bunuh diri. Belakangan ini kita digemparkan dengan berita banyak remaja-remaja atau bahkan mahasiswa yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan ada sekitar 3 orang mahasiswa yang memutuskan untuk bunuh diri di Padang sekitar tahun 2023 ini. Banyaknya remaja-remaja yang memutuskan untuk mengakhiri hidup di zaman sekarang ini menjadi tanda atau menjadi sebuah kesimpulan bagi kita bahwa mental remaja-remaja zaman sekarang ini tidak terlalu baik. Oleh karena itu, kita sebagai orang terdekat tentu lebih baiknya lebih awareness ya terhadap kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita. Entah itu teman kita sendiri, pacar, sahabat, ataupun keluarga kita sendiri. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang disebut juga dengan bundir atau bunuh diri ini. Nah, bunuh diri disebutkan atau dikatakan sebagai suatu kegiatan atau keputusan yang diambil lalu dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyakiti atau bahkan membunuh dirinya sendiri. Nah, biasanya penyebab orang-orang melakukan percobaan bunuh diri ini ada berbagai macam. Contohnya ada masalah tekanan keluarga, penyakit, ataupun dari mental orang tersebut yang tidak baik. Nah, aku juga akan membahas nih teman-teman mengenai penyebab-penyebab dari bunuh diri ini. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Yang pertama yaitu satu, memiliki mental yang tidak baik. Remaja-remaja sekarang ini adalah remaja-remaja yang rentan terkena penyakit gangguan mental. Ada banyak penyakit gangguan mental yang perlu kita ketahui. Contohnya bipolar, mental ganda atau lebih tepatnya disebut dengan kepribadian ganda ya teman-teman. Apa lagi ya? Skizofrenia, self-harm, accidentisias ataupun sebagainya. Banyaknya penyakit-penyakit yang melanda masyarakat atau remaja zaman sekarang ini membuat generasi Indonesia menjadi lemah atau tidak dapat diuji dengan baik mentalnya. Sebenarnya penyakit mental ini adalah penyakit yang berat. Namun itulah perbedaannya antara masyarakat zaman sekarang dengan masyarakat zaman dahulu. Pada umumnya masyarakat dahulu itu cenderung mengabaikan penyakit mental health. Oleh karena itu banyak terjadi kasus bunuh diri. Sedangkan zaman sekarang dan adanya pengetahuan ataupun teknologi, setidaknya masyarakat menjadi tahu bahwa mental health itu benar-benar ada loh. Penyakit mental health itu memang bahaya dan perlu dicegah sebaik mungkin. Yang kedua, karena adanya masalah. Nah, masalah ini bisa banyak ya teman-teman. Contohnya ada masalah keluarga, masalah finansial, ataupun sebagainya. Orang-orang yang memiliki masalah yang berat pada umumnya selalu berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Padahal, jika seseorang itu dapat berpikir dengan panjang, orang tersebut bisa berdiskusi atau bercerita langsung dengan Sang Pencipta. Tidak semua masalah itu dapat diselesaikan dengan bunuh diri. Bahkan dapat dikatakan ketika seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, itu
berarti dia semakin menjebloskan dirinya ke hal-hal yang disebut juga dengan masalah. Kenapa? Karena masalah dunia memang selesai ketika seseorang tersebut melakukan bunuh diri, tetapi masalah di akhirat akan semakin berat. Yang ketiga, karena adanya penyakit ganas yang melanda tubuh seseorang. Contohnya penyakit kanker. Orang-orang yang memiliki penyakit kanker atau penyakit yang berbahaya di dalamnya memiliki keyakinan yang sedikit untuk mereka bisa sembuh. Nah, orang-orang seperti ini sangat membutuhkan yang namanya peran dari keluarga. Adanya peran dari keluarga ini setidaknya dapat menumbuhkan sedikit percaya diri bagi mereka bahwa mereka bisa sembuh dan beraktivitas seperti manusia normal lainnya. Selanjutnya yaitu masalah luka batin. Luka batin ini dapat disebabkan karena adanya peristiwa masa kecil yang terjadi secara tidak baik dan dibully lah contohnya. Biasanya orang-orang yang dibully ini merasa bahwa mereka ini lemah sehingga mereka membiarkan orang-orang yang berada di atas mereka untuk menjahati atau membuli diri mereka ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala-gejala dari bunuh diri ini. Apa aja sih gejala-gejalanya? Yang pertama yaitu adanya kata-kata yang sering dikeluarkan oleh seseorang bahwa seseorang tersebut akan berpergian jauh atau meninggal. Contohnya, saya ini capek loh, atau kayaknya saya udah cukup deh sampai di sini. Hal-hal seperti itu atau kata-kata seperti ini merupakan kata-kata kiasan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut untuk memberitahukan kepada orang di sekitarnya mengenai kondisinya yang sebenarnya. Yang kedua, membuat surat warisan. Membuat surat warisan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki finansial yang baik. Contohnya orang tua yang membuat warisannya untuk anak-anaknya dengan harapan anak-anaknya dapat hidup dengan baik ketika orang tersebut sudah meninggal. Yang ketiga, adanya emosi atau perubahan emosi yang tidak stabil bagi orang tersebut. Contohnya seperti apa ya? Contohnya bipolar lah. Yang keempat yaitu adanya kata-kata atau sifat-sifat yang berubah dibandingkan dengan sifat-sifat sebelumnya. Contohnya gini, misalnya ada seorang A nih, dia mau melakukan upaya bunuh diri. Nah, biasanya dia terkenal sebagai seseorang yang humble. Tiba-tiba ketika dia ingin melakukan percobaan bunuh diri, dia sedikit menjauh dari lingkungannya. Hal ini terjadi karena dia ingin membiasakan orang-orang sekitarnya itu biasa tanpa keberadaan di sisinya. Nah, itulah beberapa gejala yang menunjukkan bahwa seseorang itu akan melakukan usaha percobaan bunuh diri. Namun teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak semua orang yang ingin melakukan usaha percobaan bunuh diri ini menunjukkan tanda-tanda tersebut. Bahkan ada banyak orang yang menyembunyikan tanda-tanda mereka untuk melakukan usaha bunuh diri ini dengan harapan atau dengan tujuan agar orang-orang terdekatnya tidak mengetahui niatnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu kita akan membahas mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk kita mendatangi para ahli dari mental health ini. Nah, menurut pendapat saya, waktu yang tepat untuk kita mendatangi dokter atau psikiater ataupun layanan konsultasi percobaan bunuh diri ini adalah ketika kita memiliki niat yang kuat untuk melakukan bunuh diri. Namun saran saya, ketika kita sudah memiliki niat untuk melakukan bunuh diri ini, maka kita juga perlu mengingat kembali bahwa kita hidup bukan hanya untuk meninggal lalu dihakimi di akhirat. Kita hidup juga untuk diri kita sendiri dan bahagia tentunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus-kasus yang viral terkait dengan bunuh diri ini. Nah, belakangan ini saya pernah mendengar atau melihat berita di televisi bahwa ada seorang mahasiswa yang meninggal di kosnya. Nah, di mana mahasiswa ini adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta
yang berada di Yogyakarta. Diduga seorang mahasiswa yang sekarang berada di semester 5 ini di Fakultas Teknik Industri ini membunuh dirinya sendiri karena stres akan tugas. Hal ini tentu saja menjadi pelajaran bagi kita sendiri bahwa ketika kita mengalami masalah atau stres, ada baiknya ketika kita berbagi dengan teman-teman kita sendiri. Bahkan hanya karena masalah kita stres akan tugas yang kita miliki. Adapun analisis terhadap topik yang saya angkat ini adalah bahwa bunuh diri tentu adalah hal yang tidak dibenarkan, baik itu dari agama ataupun dari dalam aspek sosial ya teman-teman. Penting bagi kita untuk mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah manusia yang berharga yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menyembah beliau ataupun dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang kita miliki sendiri. Itulah pembahasan saya pada kali ini. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya tutupi dan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.